Jangan masuk ke bisnis trading kalau nggak ngerti, kalau nggak paham ini bisnis apa. Dan ini berlaku buat semua bisnis sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti bisnisnya apa, kita jangan jangan masuk dulu atau lebih baik kita pelajari dulu. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Adi, channel Trader Story. Kali ini bersama Bapak Jonathan Sarah, Presiden Republik Trader Indonesia. Halo, selamat sore Om. Gimana kabar? Selamat sore, selamat sore Pak Adi, apa kabar? Minal aidin wal faizin ya Pak Adi. Pak Jonathan. Ya, gimana? Sehat? Buat semua, sehat. Sama termasuk juga buat semua pemirsa Adi Channel, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih Pak. Pak Jonathan, ini nih saya mau tanya nih. Ini kan Pak Jonathan sebagai Presiden Republik Trader Indonesia, itu membernya banyak banget, 95.000 ya, lebih ya? Iya, betul. Ini kalau jadi partai udah kepilih Pak, satu kursi Pak. Lebih. jadi Pak Lurah aja saya nggak kepilih kok. Pak Jonathan, bisa ceritakan sedikit enggak, siapa sih sebenarnya Pak Jonathan Sarah ini, awal karirnya di dunia trading? Ya, jadi ini juga buat teman-teman trader yang masih pemula juga. Nama saya Jonathan Sarah. Saya pertama kali berkenalan dengan dunia trading sebenarnya tahun 2001. 2001 sebagai investor gagal. Jadi ditawarin sama teman, kemudian suruh deposit, itu baru menikah tuh 2001. Terus saya deposit, yang lebih parahnya adalah saya nggak ngerti trading, nggak tahu bisnisnya, tapi saya termakan sama rayuan teman, namanya teman juga ya, kerja di broker. Saya deposit pada waktu itu nominalnya ya kira-kira ya 2 kali harga rumah saya lah, gitu kan. Uang deposit, tabungan semua. 3 minggu MC, Pak. Bisa bayangkan itu stres. Jadi intinya adalah buat teman-teman yang pemirsa dari Adi Channel ini, jangan masuk ke bisnis trading kalau nggak ngerti, kalau nggak paham ini bisnis apa. Dan ini berlaku buat semua bisnis sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti bisnisnya apa, kita jangan masuk dulu atau lebih baik kita pelajari dulu. Nah, kemudian 2004 saya bergabung di broker lokal pada waktu itu, kemudian belajar trading, belajar narik-narik garis, support resisten, gitu. Pakai penggarisan 1 meter. Nah, kemudian itu tradingnya waktu itu indeks, komoditi, kemudian 2006 mulai fokus di gold sama forex. Tapi dalam konteks masih terus belajar sampai 2010 saya kemudian berhenti dari pekerjaan saya juga pada waktu itu, dan 2010 sampai sekarang ya kerja saya ya di rumah saja sebagai trader, itu aja paling. Trader luar biasa, jadi berawal dari investor ya, gagal ya. Kebanyakan trader seperti itu Pak ya, dari awalnya dari investor, terus belajar menjadi seorang trader seperti itu. Betul. Pak Jonathan, bisa berbagi enggak pada trader-trader nih? Ini kan Pak Jonathan sering ngadain webinar ya kan, edukasi-edukasi. Sebenarnya kesalahan-kesalahan trader dasar seorang trader itu apa Pak sehingga mereka bisa loss? Ya, kalau soal teknik sih semua bagus ya. Yang mendasarnya adalah mindset. Mindsetnya orang masuk ke dunia trading ini kepengen cepat kaya.
terus kepengen di rumah ongkang-ongkang kaki, ceklak-ceklik, handphone, terus profit gitu ya. Nggak ada begitu tuh, nggak ada. Jadi mindset-nya ini yang perlu dibenerin dulu. Terus pengen dapat uang dengan cara yang cepat gitu ya. Jadi mereka kemudian banyak menggunakan time frame kecil. Karena time frame kecil ini kan pergerakannya cepat, kemudian bayangin kalau misalnya nanti malam ada NFP ya. NFP kemudian 5 menit sebelumnya buka time frame 5 menit gitu. Terus nge-buy rame-rame itu kan candle-nya panjang banget gitu. Jadi membuat euforia yang berlebihan. Ya profit it's okay, nggak apa-apa. Memang bisa menghasilkan. Saya nggak nyalain itu ya. Tapi trading-trading yang model begitu nggak akan bertahan lama. Jadi Jadi tidak memang memiliki sistem, Pak ya? sistem sih bisa dipelajari lah. Utamanya adalah mindset sebenarnya. Mindset. Ya. Mindset di dalam trading ini bukan judi, bukan gambling, bukan cara cepat kaya atau cepat duit dengan cara yang cepat gitu ya. Enggak, kita harus memanage trading ini dengan baik. Karena kan gini, trading ini kan bisnis resiko sebenarnya ya. Jadi yang kita kelola adalah resiko memang. Gitu. Baik yang baru ataupun yang sudah lama di dalam trading, apalagi yang senior-senior paham bahwa setiap kali masuk market selalu kita bicara soal resiko kan gitu ya. Nah inilah yang harus kita benerin mindsetnya bahwa trading ini adalah bisnis beresiko. Nah jadi bukan bisnis cara cepat cari kaya gitu atau cepat dapat duit. Walaupun itu bisa, banyak orang yang berhasil kaya raya, it's okay. Tapi yang penting itu dari mindsetnya dulu sebenarnya. Kalau Mindset-nya, dari Pak ya. saya sih itu ya. Jadi Ya. dari mindset-nya. Tapi ini trader, Pak, biasanya sudah tradingnya bagus, tapi masih melakukan apa berganti-ganti metode, Pak. Bagaimana menurut Pak Jonathan itu? Ya, ganti-ganti metode nggak salah, karena itu masih dalam pencarian. Jadi memang ada gini loh, trader ini kan ada yang levelnya newbie benar-benar belajar. Kemudian dia intermediate. Intermediate ini kalau dia ngeliat market, kemudian dia ganti-ganti metode. Nah itu masih levelnya intermediate. Tapi kalau udah expert, dia udah nggak ganti metode. Dia cuman nungguin market masuk ke rule trading dia, baru dia entry. Kapan masuk role baru entry ya? Iya itu. Jadi sebaiknya jangan ganti-ganti metode, Pak ya. Kalau masih dalam taraf belajar, intermediate ya, level menengah gitu, nggak apa-apa. Saya juga begitu, memang mencari-cari sampai kita mendapatkan yang cocok sama karakter kita kan gitu ya. Itu sih. Nah ini Pak Jonathan, ini kan banyak trader nih, biasanya kalau sudah loss, aduh pikirannya negatif itu. Ya, apalagi sudah mengalami kerugian. Bagaimana menyikapi psikologi trader yang seperti ini, Pak Jonathan? Susah, Pak. Susah. Tergantung ruginya berapa. Ya. Enggak, setiap orang berbeda. Ada yang ya nggak usah ngomong trading lah. Orang ada yang modelnya gampang tersinggung, ada yang pemaaf, ada yang sabar, murah senyum, begitu semuanya. Jadi trader aja kalau katakanlah baru demo saja MC, kemudian ini bisnis apa dia tinggalin, ada kan begitu banyak. Ya, ada yang model saya, hilang 2 rumah gitu. Apaan sih ini bisnis? Saya masuk terus gitu. Gitu. Jadi memang yang penting itu mindset bisnis. Tapi yang jelas begini, trading forex ini sekarang ini adalah begini, nggak salah kok. Udah paling tepat kalau teman-teman berada di trading forex. Trading forex kan pasar uang, bahasa Indonesia itu pasar uang. Pasar uang. Tempat yang paling enak tuh sebenarnya pasar uang, bener nggak? bukan pasar ikan, pasar sayur, enggak gitu. Kalau kita di pasar ikan contoh ya, di kanan kiri depan belakang kita kan ikan semua, betul ya? Semua. Dan kita seneng lihat ikan, terus ada baunya, bau ikan, dan kita pulang bawa ikan. Ada yang lebih menyenangkan dari pasar ikan, yaitu pasar uang. Pasar uang. Dan semua orang suka uang kok, sumpah. Iya. Kalau nggak usah munafik, semua orang tuh butuh uang dan suka sama uang. Jadi memang yang paling cocok lah, paling pas, paling benar kalau menurut saya memang
kerja ya di pasar uang. Kerja di pasar Tapi uang. yang paling penting kan, paling penting kita kan memahami karakter uang. Kita mau nggak mau ya memang harus belajar tentang uang, karakter uang, sifat uang. Kenapa uang bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat lain, itu kan mempengaruhi fluktuasi harga. Nah, itu yang kita perlu perhatikan, kita pelajari. Ya kan kita mau uang ya harus belajar tentang uang tuh begitu. Logikanya simpel gitu aja. Sip. Pak Jonathan, ini kan banyak nih trader-trader nih, baik yang newbie maupun yang senior lah ya. Masih saja ribut tentang broker, ya kan? Ya. Ini aku mau tanya nih, ini kita sharing. Menurut Pak Jonathan nih, yang broker yang aman itu seperti apa, Pak Jo? Broker yang aman ya, yang sudah jelas pasti yang harus punya regulasi ya. Kalau lokal, kita bicara lokal, kan ada regulasinya. Ya kan, aman karena di bawah Bapepti, di bawah Deperindak, pakai saja nggak apa-apa. Kalau dalam kategorinya aman, itu adalah pengertiannya di bawah undang-undang, gitu kan. Jadi broker itu juga harus taat sama perundang-undangan, nggak bisa main kabur, nggak bisa itu. Ya berarti itu aman. Kalau kita pakai broker luar, dibilang aman, dibilang enggak juga. Gitu kan, walaupun regulasinya bagus, tiba-tiba scam juga, ini deponya kemana, WD-nya kemana kan kita juga masalah. Gitu. Jadi ya bolehlah pakai broker, silakan mau lokal mau luar, ya yang penting kita bisa trading apa enggak itu sih. Masalahnya kan gitu. Kalau di broker lokal juga MC loh, saya juga MC-nya di broker lokal kok. Jadi mungkin gini Pak Jonathan ya, broker yang aman itu depositnya bagus, WD-nya bagus. Ya kan? Ya, salah satunya itu. Salah satu. Ya kan aman itu kompleks ya. Regulasinya yang penting kompleks, undang-undangnya, peraturannya, depo WD, platformnya bagus apa enggak, dimainkan apa enggak, SL-nya digeser-geser enggak tuh. Kayak gitulah itu ya seringlah terjadi lah. Gitu. Masih ada yang SL itu digeser-geser? Ada. Ya, saya pernah ngalamin. Pernah ngalamin? Bisa ceritakan sedikit, tapi jangan sebut brokernya, nggak enak. Nggak. Nah, jadi satu ketika kan saya ada posisi buy 2 biji gitu ya, 2 posisi di yen waktu itu. Udah floating nih, hari Jumat saya diamkan saja, ketemunya nanti hari Senin lah. Punya SL 50 poin di bawah harga, gitu kan. Hari Senin gap down, turun. SL-nya geser di bawahnya lagi. Saya protes ya susah ya, habis gimana ya. Akhirnya ya sudah saya cut, pindah broker saja lah. Ya, jalan salah satunya seperti itu. Ya. Iya. Ya, sudah. Iya. Ya, mau dibilang apa, Pak? Biasanya kan seperti itu ya. Resikonya trader begitu, Pak. Saya juga pernah ngalamin. Ya, sama kita. Tapi ambil positifnya, Pak. Ya kan? Positifnya kita pindah ke tempat lain yang lebih bagus lagi menurut kita. Betul. Pak Jonathan, ini kemarin aku lihat nih Pak Jonathan di grup RT ini lagi sedikit ngamuk-ngamuk nih. Kenapa itu? RT ini, wah kenapa itu Pak Jonathan nih? Karena kemarin kan aku ketemu nih dengan moderator RTI juga di Makassar. Ya Pak Jonathan lagi ngambek ini. Saya biasa lah, Pak Jonathan lagi ini mungkin lagi kelamaan dikurung ini, lagi lockdown gitu. Ya. Kenapa itu Pak? Ini masalah broker kah atau ada broker yang memang tidak sejalan dengan visi dan misinya RTI? Seperti apa? Enggak, sebenarnya itu miskomunikasi. Jadi ada satu perwakilan lah, mungkin IB besar apa segala macam gitu ya, ada bermasalah dengan, atau masalahnya ada seorang trader lah, sepertinya begitu kan. Ada seorang trader yang trading kemudian mengatakan lotnya nggak dibayar gitu kan. Nah, nggak dibayar ya saya it's okay saja, itu masalah orang ya selesaikan tadi secara internal antara broker dengan klien. Ya nggak perlu ribut-ribut di RTI gitu kan. Kalau di RTI kan Senin sampai Jumat kita fokusnya di analisa, edukasi. Silakan aja posting
pasti kita accept kok gitu ya. Analisa. Kalau untuk Sabtu Minggu kan iklan boleh, promosi, IB, siapapun saya nggak batasi kok boleh. Kecuali jangan promosi yang fix profit, pasti profit, itu jangan. Karena itu di luar daripada rule ya. Kemudian juga di luar dari forex, misalnya apa, cryptocurrency misalnya, ya itu mungkin bukan di RTI lah, di tempat lain gitu ya. Nah, jadi saya nggak ribut sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Cuma saya bilang, ya jangan ributnya di hari Senin sampai Jumat, kalau urusan broker urusin sendiri aja gitu. Nggak usah rame-rame di RTI gitu kan. Itu aja. Jadi sebenarnya ini ya melanggar rule aja di aturan grup ya. Iya, karena Melanggar. kan saya sebenarnya di RT itu semua broker ada kok. Saya Ya. nggak pernah melarang broker, silahkan promosi. Ya dari dulu emang begitu, nggak pernah ada. Ya saya menggunakan broker yang saya pakai sekarang, kemudian jadi anak emas broker itu di RT, enggak juga. Ya. Itu saya juga meloloskan dan mensupport teman-teman IB yang mempromosikan brokernya, silakan kok gitu. Cuman ya tetap rule-nya utamakan edukasi, analisa, signal, news gitu ya di hari Senin sampai hari Jumat seperti itu. Iya. Itu aja. Makanya aku nggak percaya lah Pak Jonathan. Kalau Presiden RTI membuat status emang rame. Namanya Presiden Pak. RTI itu luar Presiden berstatement itu, waduh, itu efeknya luar biasa Pak ya. Jadi ya pahamilah, saya maklumilah yang kejadian. Tapi beda Pak. Presiden zaman dulu sama presiden sekarang kan beda. Presiden sekarang ini kan dibully terus kan. Pokoknya presiden dibully terus ya. Iya memang biasalah, santai aja. Ya santai aja Pak, seperti itu. Iya. Pak Jonathan, bisa nggak berikan motivasi atau apa nih buat newbie atau trader yang baru yang terjun nih di bisnis trading forex supaya mereka sukses juga, atau jangan mengalami yang seperti kita ini dulu nih, yang kena slip pack atau broker kita dicurangin broker dan lain sebagainya. Apa yang mereka harus lakukan, Pak? Jadi memang buat trader newbie ya, newbie ini kan beda-beda ya. Ada yang bilang 6 bulan newbie, 1 tahun newbie. Kalau saya mah 3 tahun masih newbie saya bilang. Gitu kan, karena baru berapa kali ketemu NFP itu, 12 kali 3 kan, belum sampai 50 NFP kan. Jadi kalau udah 100 kali NFP, nah barulah gitu ya. Jadi maksudnya begini, cobalah kita teman-teman mengupgrade diri lah. Mengupgrade ini maksudnya menambah wawasan, menambah pengetahuan di dalam analisa teknikal, fundamental gitu ya. Jadi belajar ilmu itu nggak ada ruginya kepada siapapun dan nggak akan hilang ilmu itu. Karena memang bisnis ini based on-nya kita harus bisa membuat analisa sendiri. Nggak mungkin kita trading mengikuti orang lain terus gitu, analisa orang, signal orang kita ikuti terus, nggak. Kita harus bisa sendiri. Kan intinya begitu. Nah, jadi pertama buat teman-teman ya harus mengupgrade ilmu pengetahuan di dalam dunia trading. Yang kedua ya harus belajar sabar, disiplin sama sabar dengan rule-nya. Itu aja sebenarnya. Dan juga yang paling penting adalah gini, kita kan tujuan trading kan cari uang ya, bukan buang uang. Cari uang ini konsepnya kan withdraw katakanlah seminggu sekali, 2 minggu atau sebulan sekali lah, tergantung sukanya mau bagaimana. Kalau saya sih sebulan sekali saya withdraw gitu kan. Rutin gitu. Jadi ya karena memang itulah gajian saya Pak. Ya jadi memang ya buat saya biaya hidup, buat anak, istri segala macam itu ya dari withdraw setiap bulan gitu. Nah jadi paling penting adalah kita mengatur resiko. Kalau kita mau profit konsisten, sebenarnya bukan profit konsisten ya. Kalau profit konsisten kan setiap trading kita profit terus, nggak ada loss-nya gitu. Nggak juga. Ya kita harus kadang kita kena stop loss, cut loss juga, kayak kita lakukan juga gitu. Tapi buat teman-teman yang namanya stop loss atau cut loss itu hal biasa sih. Itu bagian dari trading. Nggak usah ditangisin lah, namanya cut loss itu biasa saja. Tapi yang penting gini, yang penting
di dalam kita mendapatkan, kalau saya bilang ini WD konsisten ya, itu dimulai dari memanage resiko secara konsisten. Harus diawali dari situ. Jadi di dalam trading kembali lagi ini kan bisnisnya bisnis resiko. Jadi kita harus konsisten di dalam memanage resiko. Bukan soal analisa benar, karena analisa nggak selalu benar juga. Gitu. Jadi analisa kalau kita memanage resiko dengan disiplin, contohnya misalnya hari ini saya floating 20 poin, terus besoknya floatingnya 30 poin, kemarinnya lagi floating 100 poin, itu nggak konsisten itu atur resikonya gitu. Enggak, gitu. Jadi kalau kena SL ya sudah, jangan digeser-geser SL-nya. Nanti floatingnya tambah gede, nah gitu-gitu tuh nggak konsisten, itu namanya geser SL. Kalau nggak mau kena SL, ya nggak usah pasang SL sekalian. Kan nggak kena SL kan berarti, karena nggak pasang SL. Tapi MC ya nanti. Gitu. Jadi memang diawali dari memanage resiko dengan konsisten. Itu untuk kuncinya kita withdraw konsisten. Gitu. Berarti bukan profit konsisten. WD konsisten yang lebih penting. WD konsisten, ya. Kalau profit konsisten 100 kali entry, profit 101-nya loss, bikin loss yang 100. Bisa juga gitu. Sebenarnya ini forex menyenangkan Pak ya untuk dipelajari oleh siapapun ya. Tidak memandang batas usia ataupun jabatan seseorang. Ya. Cuma banyak yang takut Pak untuk terjun di bisnis forex itu. Iya. Karena memang stigmanya jelek. Stigmanya jelek ya, merugikan. Oke Pak Jonathan, terima kasih atas waktunya hari ini. Sehat selalu. Salam buat keluarga, ya. Salam buat keluarga di sana, sehat-sehat selalu, jaga kondisi dalam kondisi pandemik. Ya, Pak Ade. Ya, terima kasih. Sukses buat Adi Channel, juga buat seluruh pemirsa Adi Channel. Follow YouTube-nya Adi Channel. Thank you. Pastinya pasti ada banyak manfaat yang akan diberikan atau teman-teman bisa peroleh melalui Adi Channel ini. Karena saya tahu kok yang namanya Adi, Pak Adi ini ya kapasitasnya seperti apa gitu kan. Ini bukan trader kaleng-kaleng ini. Jadi follow aja. Oke, thank you Pak. Thank you Pak Jonathan Sarah, Presiden Republik Indonesia. Thank you. Makasih. Salam buat keluarga. Bye-bye. Oke, bye.